Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fendrik Krisbiantoro, NPM 19187120018. Teori pembelajaran sosial di zaman media sosial. Implikasinya bagi para praktisi pendidikan. Abstrak. Setelah penelitian Albert Bandura, munculnya media sosial telah mengubah platform untuk interaksi sosial dan pengalaman manusia. Pendidik memiliki kesempatan unik untuk menerapkan konsep teori pembelajaran sosial Bandura untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pembelajaran dalam konteks media sosial. Artikel ini mensintesis penelitian terkini tentang teori pembelajaran sosial dan teknologi media sosial. Berfokus pada bagaimana penerapan media sosial di kelas dapat digunakan untuk merangsang perhatian, memori, dan motivasi sewaktu masing-masing berhubungan dengan memperoleh pengetahuan. Implikasinya bagi para praktisi dibahas dalam konteks pelajaran dan kesanggupan belajar. Latar belakang. Diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ketika Albert Bandura pertama kali mulai menyuarakan gagasan respon imitasi sebagai mekanisme penting dalam pembelajaran sosial, tahun 1992, dunia sudah sadar betul bahwa masyarakat tidak belajar dengan ruang hampa. Seluruh pengalaman manusia menceritakan cerita yang berbeda. Salah satu konsekuensi interaksi dan kognitif jika ada sesuatu yang dapat diambil dari teori pembelajaran sosial. Untuk lebih baik atau lebih buruk, orang mengamati, meniru, dan mencontoh perilaku orang lain. Teori pembelajaran sosial tahun 2014. Itu benar di zaman Bandura dan itu lebih benar dalam era media sosial. Dengan pemahaman ini, tidak mengherankan bahwa teknologi akhirnya menyediakan suatu platform untuk mendigitalkan nuansa pengalaman manusia, walaupun mereka bukanlah yang pertama. Facebook, Twitter, dan berbagai layanan lainnya kini identik dengan interaksi sosial sehari-hari dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana meningkatkan pemahaman aplikasi teori pembelajaran sosial ke media sosial dalam kelas. 2. Bagaimana mensintesis karya terkini tentang teori pembelajaran sosial dan media sosial, menawarkan saran-saran untuk praktik kelas. Tujuan. 1. Untuk meningkatkan pemahaman aplikasi teori pembelajaran sosial ke media sosial dalam kelas. 2. Untuk mensintesis karya terkini tentang teori pembelajaran sosial dan media sosial, menawarkan saran-saran untuk praktik kelas. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur, hasil dan pembahasan. Bagi para pendidik di semua tingkatan, menggunakan media sosial memberikan kesempatan unik untuk melibatkan siswa dalam paradigma baru interaksi manusia dan pembelajaran sosial. Aplikasi media sosial telah digunakan di kelas tersebut untuk menganjurkan pemikiran dan refleksi yang kritis.
Daniel dan Billingsley 2014. Banyak tingkat keterlibatan siswa. Gebelhazen 2015 meningkatkan partisipasi siswa dan keterlibatan. Graham 2014 kesadaran akan masalah yang berkaitan dengan ras dan keanekaragaman. Graham 2014 kesadaran akan masalah yang berkaitan dengan ras dan keanekaragaman. Munoz, Pellegrini, Lacolam, dan Kramer 2014. Pendidik tidak bisa lagi merasa yakin akan penggunaan media sosial dan peningkatan aplikasi belajarnya melalui teori pembelajaran sosial. Kesastraan tersebut kaya akan pembahasan tentang manfaat yang dianjurkan media sosial untuk mendidik para siswa di semua tingkatan. Konteks siswa, pertimbangan paling langsung bagi para pendidik yang mengeksplorasi penggunaan media sosial dalam kelas adalah penilaian terhadap konteks siswa. Dengan mengamati kebutuhan sosial dan akademik kelompok siswa tersebut, para pendidik dapat memutuskan platform media sosial mana yang paling baik melayani tuntunan unik dan konteks pembelajaran. Misalnya, seorang pendidik yang kelasnya melayani populasi sosial ekonomi rendah harus mempertimbangkan kebutuhan teknologi. Semua siswa yang diharapkan untuk terlihat dalam kegiatan media sosial. Siswa dari latar belakang sosial ekonomi mungkin tidak akrab dengan atau memiliki akses ke teknologi yang relevan dengan pengalaman media sosial. Selain itu, kurangnya kemampuan pelajar untuk mengakses teknologi yang relevan harus mendapat pelatihan yang memadai dan akses. Kesimpulan dan penutup. Teknologi media sosial telah secara mendasar mengubah cara interaksi sosial terjadi di dunia kita dengan meningkatkan proses kognitif, perhatian, ingatan, dan motivasi. Media sosial menyediakan platform untuk meningkatkan pembelajaran dalam konteks sosial. Jika pendidik dapat memanfaatkan potensi media sosial, faktor pembelajaran sosial dapat meningkatkan, dan akibatnya pendidik dapat berdampak positif terhadap prestasi siswa melalui penggunaan teknologi pendidikan modern. Pendidik harus merangkul pergeseran paradigma ini, mempersiapkan siswa untuk menerima peran dalam pertukaran pengetahuan yang hebat di panggung digital dunia. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan minta bimbingan dari Bapak dosen Nafik untuk arahan dan petunjuk-petunjuknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.